Ngeri, Rusia temukan lab rahasia senjata biologis Amerika di Ukraina. Hurrah! Sungguh mengejutkan, militer Rusia baru saja menemukan fakta tentang adanya aktivitas pembuatan senjata biologis di Ukraina yang didalangi oleh Amerika Serikat. Fakta itu diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov dalam keterangan resmi terbarunya dilansir Viva Militer. Menurut Majen Igor, fakta program senjata biologis yang didanai Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu terungkap setelah pasukan militer Rusia menemukan bukti saat operasi khusus militer Rusia ke Ukraina berlangsung. Dalam operasi militer khusus terungkap fakta pembersihan darurat oleh rezim Kiev dari jejak program biologis militer yang dilaksanakan di Ukraina dan didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, kata Majen Igor. Majen Igor menerangkan program senjata biologis Amerika Serikat itu sangat rahasia. Karena itulah pihak Ukraina telah sengaja melakukan pembersihan darurat untuk menghilangkan bukti dan jejak program berbahaya itu. Dari hasil penyelidikan militer Rusia didapatkan informasi bahwa Ukraina melakukan penghancuran mendadak patogen berbahaya beberapa hari sebelum Vladimir Putin resmi mengerahkan pasukan. Penghilangan jejak itu dilakukan pada 24 Februari 2022. Dalam program senjata biologis itu diciptakan berbagai penyakit mematikan seperti antrak, kolera, tularemia, dan wabah berbahaya lain. Jelas dengan dimulainya operasi militer khusus, Pentagon memiliki kekhawatiran serius tentang pengungkapan eksperimen biologis rahasia di wilayah Ukraina. Untuk mencegah pengungkapan fakta pelanggaran oleh Amerika Serikat dan Ukraina, Pasal 1 Konvensi PBB tentang larangan senjata bakteriologis dan racun, Kementerian Kesehatan Ukraina mengirimkan instruksi ke semua biolaboratorium tentang likuidasi segera stok patogen berbahaya yang disimpan, kata Majen Igor. Majen Igor mengutarakan saat ini dokumen program senjata biologis rahasia Amerika Serikat sedang dianalis mendalam oleh pasukan pelindungan radiasi kimia dan biologi militer Rusia. Dokumen yang diterima mengkonfirmasi bahwa komponen senjata biologis sedang dikembangkan di biolaboratorium Ukraina di dekat Rusia. Dalam waktu dekat, kami akan mempresentasikan hasil analisis dokumen yang diterima, beberapa di antaranya, khususnya instruksi Kementerian Kesehatan Ukraina tentang penghancuran patogen dan tindakan penghancuran di laboratorium Bio Poltava dan Kharkiv. Kami menerbitkannya sekarang, kata Majen Igor. Zelensky akui negaranya harus bayar bantuan barat itu tidak gratis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa negara-negara barat telah membantu Ukraina namun negaranya belum membayarnya. Uang yang dialokasikan oleh Eropa dan negara-negara lain dihabiskan hanya untuk bantuan kemanusiaan atau senjata. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, namun Anda harus memahami bahwa segala sesuatu ada harganya. Setiap kali uang yang kami dapatkan disebut, ya, semuanya harus dibayar, itu tidak gratis, tegas Zelensky. Dikutip dari laman TASS, Minggu 13 Maret pada akhir Februari lalu, Zelensky meminta Uni Eropa untuk membiarkan negaranya bergabung dengan Serikat Pekerja secepat mungkin. Permohonan Ukraina untuk keanggotaan UE di bawah prosedur yang dipercepat pun telah diterima, didaftarkan dan sedang dipertimbangkan, kata Kepala Kantor Presiden Ukraina Andriy Yermak pada 1 Maret lalu. Para kepala negara dan pemerintah UE yang berkumpul untuk menghadiri pertemuan puncak informal di Versailles, Prancis, memang menyatakan solidaritas mereka terhadap Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama, namun tidak memberikan status kandidat ke Ukraina.
Menurut pernyataan terakhir, UE akan terus memperkuat hubungannya dengan Ukraina yang termasuk dalam keluarga Eropa. Kendati demikian, menurut Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, proses aksesi Ukraina ke UE membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sementara itu, Zelensky mengatakan bahwa Rusia dan Barat harus memberikan jaminan keamanan kepada negaranya. Selain dari Federasi Rusia, jaminan keamanan juga harus diberikan oleh para pemimpin lain, jelas Zelensky dalam wawancaranya dengan media asing Sabtu kemarin. Ia kemudian menyampaikan bahwa NATO tidak menawarkan perlindungan kepada negaranya. Yang kami butuhkan saat ini bukanlah kata-kata, tetapi jaminan keamanan dari negara dan serikat negara yang mampu menyediakannya. Kami tidak ingin mengobarkan perang lagi, kata Zelensky. Saat ini, kata dia, negosiasi antara Rusia dan Ukraina pun masih berlanjut. Kelompok negosiator Ukraina dan Rusia sedang mendiskusikan beberapa hal, papar Zelensky. Ia menambahkan bahwa negaranya menyampaikan informasi kepada negara lain tentang pembicaraan yang sedang berlangsung. Kami tidak memiliki rahasia, kami benar-benar jujur tentang agenda ini. Kami memberitahu para pemimpin tertentu tentang pertanyaan yang sedang dibahas oleh pihak Rusia dan Ukraina, pungkas Zelensky. Sebelumnya pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan yang diajukan oleh Kepala Republik Donbas. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Ia mengklaim operasi itu dilakukan hanya untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Hal yang sama pun disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota di Ukraina, namun hanya melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina saja. Oleh karena itu, Rusia menegaskan tidak ada ancaman yang ditargetkan bagi penduduk sipil.